saya Siti Nurkomsia SPD. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 2 dari Universitas Palangkaraya. Nomor UKG saya adalah 2016 99471517 dan berikut adalah kartu identitas saya. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5, wirausaha pada subtema 2 di awal pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Ananda Aulia untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Amin. Nah, setelah kita berdoa, untuk memupuk rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah tumpah darah. Nah, sekarang coba kalian cek, kalian lihat dulu. Pada kegiatan Google Meeting hari ini, adakah teman kalian yang tidak bisa bergabung atau tidak ada dalam kegiatan hari ini? Ada Bu, ada. Iya, siapa nak? Upik Bu, Upik. Iya, Taufik. Kemudian Meli, siapa lagi nak? Angel. Ya, semoga dalam kegiatan Google Meeting berikutnya mereka bisa bergabung kembali ya. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu tidak henti-hentinya dan tidak bosannya untuk mengingatkan kalian, karena ini kita masih dalam pandemi COVID, maka kita wajib menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya yang pertama adalah dengan cara rajin-rajin mencuci tangan. Kemudian jika kalian harus keluar rumah, apa yang harus kalian gunakan? Memakai masker. Ya, memakai masker, kemudian hindarilah berkerumun. Hari ini kalian akan mempelajari tema 5 yaitu tentang wirausaha, tetapi kita akan melanjutkan hari ini di subtema 2 yaitu tentang usaha yang ada di sekitar kita. Nah, pada kegiatan pembelajaran satu ini kalian akan mengetahui dan akan menemukan kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kalian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari yang pertama itu adalah pengetahuan sosial, yang kedua nanti kalian akan mempelajari ilmu pengetahuan alam, dan yang terakhir kalian akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Nah, pada muatan IPS, kalian akan mempelajari dan akan mengetahui bagaimana peranan Indonesia di dalam kegiatan kerjasama dalam bentuk ASEAN. Kemudian pada muatan berikutnya yaitu muatan IPA, kalian nanti akan bisa mengidentifikasi dan menemukan benda magnetis dan benda non-magnetis. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia, kalian nanti akan mengetahui dan mempelajari tentang riwayat hidup dan kalian juga akan mengaplikasikan dan akan membuat daftar riwayat hidup. Nah, sebelum kalian mempelajari materinya hari ini, kalian bisa buka dulu buku siswanya di tema 5 subtema 2, yaitu tema wirausaha.
kegiatan penemuan yang pertama, kalian akan mengerjakan kegiatan ini secara berkelompok. Tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID, gunakan masker dan jangan bergerombol juga berkerumun. Nah, apa yang akan kalian temukan? Kalian akan menemukan kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian bisa menemukannya, kemudian mencatat hal-hal yang penting pada lembar kerjanya. Sekarang Ibu akan bertanya dari kegiatan wirausaha yang telah kalian temukan secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu mulai dengan kelompok yang pertama, yaitu kelompok April. Nah, kegiatan wirausaha apa yang sudah kamu temukan di sekitar rumahmu? Kegiatan usaha bengkel, Bu. Kegiatan usaha bengkel. Nah, sekarang kita ke kelompok Adit. Kegiatan wirausaha apa yang sudah ditemukan di dekat rumah Adit kemarin? Jual kacamata. Aulia. Nah, di dekat rumahnya ada kegiatan wirausaha apa, Aulia? Kegiatan usaha yang ditemukan penjual sembako. Penjual sembako. Nah, kegiatan wirausaha yang sudah kalian temukan secara berkelompok di dekat rumah kalian itu adalah salah satu contoh kegiatan wirausaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, apa sih kegiatan wirausaha itu dan kenapa orang-orang banyak melakukannya? Nah, kegiatan wirausaha itu adalah kegiatan usaha pribadi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kegiatan usaha itu bisa di bidang jasa, ada yang di bidang bengkel, jasa perbaikan, kemudian ada pula yang lain seperti cukur rambut dan kegiatan usaha penjahit, ya itu adalah di bidang jasa. Kemudian ada pula kegiatan wirausaha yang menghasilkan barang seperti pedagang nasi kuning atau pedagang es, itu menghasilkan barang yaitu makanan dan minuman. Kemudian pedagang sembako juga menghasilkan barang, pedagang roti bakar pun menghasilkan barang. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan video berikut ini. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seseorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri dengan kegiatan ekspor. Sedangkan sumber daya dan peralatan yang berasal dari luar negeri
dapat diperoleh dengan kegiatan impor. Nah, dalam melakukan kegiatan wirausaha, tentu saja si usahawan ini memerlukan peralatan untuk menunjang pekerjaannya. Contohnya tadi, wirausaha sebagai penjahit. Maka apa yang dia perlukan? Ada yang tahu peralatan apa saja yang mereka perlukan? Mesin penjahit, Bu. Iya, Benang. mesin jahit, benang, kemudian kain, bahkan yang paling kecil adalah jarum. Nah, peralatan-peralatan tersebut ada yang berasal dari luar negeri atau luar Indonesia, ada pula yang berasal dari dalam negeri. Nah, artinya kalau peralatan dan perlengkapan usaha tersebut ada dari dalam negeri, berarti kita bisa membuat sendiri atau negara Indonesia atau orang Indonesia bisa membuat sendiri peralatan tersebut. Nah, akan tetapi ada peralatan dan perlengkapan yang tidak bisa kita buat sendiri, yaitu harus kita datangkan dari luar negeri. Contohnya, mesin jahitnya. Nah, itu kita harus mendatangkan dari luar negeri. Kita belum bisa membuat mesinnya atau spare partnya untuk mesin jahit. Kemudian selain itu jarum. Jarum itu juga kita mengimpor. Nah, sekarang pada kegiatan wirausaha yang telah kalian temukan di sekitar rumah kalian secara berkelompok, coba kalian temukan peralatan dan perlengkapan apa saja yang digunakan dalam kegiatan usaha tersebut. Kemudian, dari mana asal peralatan dan perlengkapan tersebut? Apakah berasal dari dalam negeri ataukah dari luar negeri? Dari mana luar negeri ke dalam negeri? Rasanya luar negeri. Kan panci itu asalnya dari dalam negeri ke luar negeri. Perasaanku dari luar negeri. Tapi ada juga yang dari dalam negeri. Berarti tulis. Kamu tahu lah, asal timbangan itu asalnya dari mana yuk? Luar negeri. Oh ya. Rasanya kok. Belajar dalam negeri ke luar negeri. Rasanya dari luar negeri. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana hasil penemuan kalian tentang peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh para wirausahawan atau usahawan dalam kegiatan wirausaha? Peralatan dan perlengkapan apa saja yang kalian temukan dan dari mana asalnya? Dela, silahkan hasil penemuannya. Nama kegiatan usaha, pedagang nasi kuning. Nama peralatan atau perlengkapan dalam kegiatan usaha. 1. Panci. Asalnya ada dari dalam negeri dan ada dari luar negeri. 2. Piring. Asalnya dari dalam negeri. 3. Sendok. Asalnya dari dalam negeri. 4. Kertas nasi. Asalnya dari dalam negeri. 5. Spatula dari luar negeri. 6. Rice cooker dari luar negeri. 7. Sangku nasi dari luar negeri. 8. Wajan dari luar negeri. Nah, kemudian kelompok yang lain. Kegiatan usaha yang ditemukan, pedagang roti bakar. Peralatan yang ditemukan, gerobak dalam negeri, kayu dalam negeri, kaca dalam negeri, seng dalam negeri, lampu dalam negeri, paku dalam negeri, ban luar negeri, panggangan dalam negeri, kaleng susu dalam negeri, selai dalam negeri, koples luar negeri, rote dalam negeri, ceklekan luar negeri, isinya luar negeri, kertas nasi dalam negeri. Bahkan hasil peralatan dan perlengkapan yang ditemukan dalam kegiatan usaha bengkel. Kegiatan usaha yang ditemukan, bengkel. Nama peralatan atau perlengkapan dalam kegiatan usaha. Ban, asalnya dari luar negeri. Oli, asalnya dari luar atau dalam negeri. Kompa, asalnya dari luar negeri. Obeng, asalnya dari luar negeri. Palu, asalnya dari dalam negeri. Pelang ban, asalnya dari luar negeri. Pedal,
asalnya dari luar negeri. Rantai asalnya dari luar negeri. Salibur asalnya dari dalam negeri. Terus kotlem asalnya dari luar negeri. Kemudian kita ke penemuan hasil dari kelompok Aulia. Usaha yang ditemukan: penjual sembako, 1. Timbangan luar negeri, 2. Gunting luar negeri, 3. Silet luar negeri, 4. Stapler luar negeri, 5. Lemari kaca dalam negeri, 6. Kulkas luar negeri, 7. Plastik dalam negeri, 8. Mie instan dalam negeri, 9. Beras dalam negeri, 10. Minyak goreng dalam negeri, 11. Kecap manis dalam negeri, 12. Sabun cuci piring dalam negeri, 13. Telur dalam negeri, 14. Makanan ringan dalam negeri, 15. Tepung terigu dalam negeri. Nah, sekarang kita ke hasil penemuan untuk kegiatan wirausaha pedagang es. Ya, silahkan disampaikan hasil penemuannya. Kegiatan usahanya adalah menjual es blender. Nama peralatan perlengkapan dalam kegiatan usaha: blender, asalnya luar negeri; gunting, asalnya luar negeri; sedotan, asalnya dalam negeri; plastik, asalnya dalam negeri; minuman saset, asalnya dalam negeri; galon, asalnya dalam negeri; termos, asalnya dalam negeri; air, asalnya dalam negeri; es batu, asalnya dalam negeri. Iya. Nah, kalian sudah mengetahui dan sudah menemukan bahwa dalam kegiatan wirausaha atau kegiatan usaha itu pasti memerlukan peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Nah, perlengkapan dan peralatan itu tentu saja tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri. Nah, bagaimana barang-barang itu bisa masuk ke dalam negeri, atau bagaimana barang-barang dari Indonesia atau dari dalam negeri bisa masuk ke luar negeri? Nah, itu tidak lepas dari kegiatan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor adalah kegiatan mengirim barang dari dalam daerah Indonesia atau dari wilayah Indonesia, kemudian dikirim ke luar negeri atau ke luar negara. Nah, sebaliknya, kegiatan impor itu berarti negara Indonesia memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam negara kita. Makanya kita bisa menemui gunting dari Cina, terus kain dari Cina atau dari India, atau bahkan ada stapler juga dari Cina. Itu karena kegiatan ekspor dan impor. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ekspor dan impor? Nah, kegiatan ekspor dan impor itu terjadi karena kerjasama negara Indonesia dengan negara lain. Nah, sekarang bisa kalian simak artikel berikut ini. Produk pertanian Kalsel dikirim ke luar negeri. Ini 5 komoditas pertanian Kalsel yang diekspor. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, di tengah lesunya ekspor akibat pandemi, Provinsi Kalsel melepas ekspor sejumlah komoditas pertanian. Pelepasan sejumlah komoditas pertanian ini berlangsung dalam launching Indonesian Map of Agricultural Commodity Export oleh Balai Karantina Pertanian Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bir Hasani, pada Senin 31 Agustus 2020 menjelaskan beberapa barang komoditas pertanian yang turut mendukung ekspor tersebut. Di antaranya ada komoditas karet, kelapa sawit, daun gulinggang, gaharu, dan minyak kelapa. Ia mengungkapkan adanya kegiatan pelepasan barang komoditas ekspor tersebut bernilai positif bagi para petani di Kalimantan Selatan. Ia menyatakan dengan adanya barang ekspor tersebut membuat lapangan pekerjaan menjadi lebih terbuka, sebab petani lebih produktif dan memiliki pasar yang lebih luas.
Nah, anak-anak, itu tadi adalah sedikit artikel tentang kegiatan ekspor. Nah, artinya Kalsel ini mengirimkan barang-barang komoditas tersebut ke luar negeri, ya. Makanya dia disebut kegiatan ekspor. Nah, sekarang di layar kalian sudah terlihat ada contoh barang komoditas ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Nah, di antaranya ini ya, ada karet. Karet itu ketika kita ekspor ke luar negeri, itu bentuknya masih seperti itu. Nah, kemudian oleh luar negeri atau oleh negara lain, dia diproduksi atau dibuat sedemikian rupa menjadi barang-barang lain yang berbahan karet itu tadi. Seperti ada ban, bahkan sampai ikat rambut ya. Nah, kemudian yang kedua, yang tahu itu gambar apa? Kelapa sawit. Iya, betul sekali. Itu adalah kelapa sawit, itu juga dari komoditas pertanian. Kita mengekspor kelapa sawit, kemudian oleh negara lain itu diekspor lagi menjadi minyak, ya. Dan kita mengimpornya atau kita membelinya kembali. Nah, kemudian gambar yang di sampingnya itu adalah, ada yang tahu yang sering lewat? Batu bara, Bu, batu bara. Iya, betul sekali. Itu batu bara, naklah, yang fungsinya sangat banyak sekali. Bisa untuk listrik, untuk pembangkit listrik, dan untuk yang lainnya. Nah, kemudian selain di sektor migas dan non-migas, ini juga ada di sektor kesenian. Ya, di antaranya ini yang di bawah ini adalah kain sasirangan. Nah, jangan salah, kain sasirangan khas Kalimantan Selatan ini juga perlahan dia mulai diekspor ke luar negeri. Nah, begitupun juga batik yang sudah lebih dulu diekspor ke luar negeri. Nah, ini adalah contoh-contoh barang yang diekspor ke luar negeri atau barang-barang dari Indonesia yang diekspor ke luar negeri atau dijual ke luar negeri. Berikutnya adalah contoh barang-barang yang kita impor atau yang kita datangkan dari luar negeri ke Indonesia. Artinya kita membelinya, anaklah. Nah, contoh-contoh yang berikut adalah yang pertama karet tadi sudah jadi ban, nak ya. Nah, sudah jadi ban. Kemudian yang kedua barang elektronik, apa itu nak kelihatannya? Blender. Nah, blender. Kemudian apa lagi? Kulkas dan sepeda motor. Nah, ada ban, ada blender, ada kulkas, dan sepeda motor, termasuk juga mobil. Itu kita masih mengimpor, nak ya. Walaupun seperti blender atau kulkas misalnya kita bisa memproduksi di Indonesia, tetapi mesin dan spare part-nya itu berasal dari luar negeri. Makanya kita tetap mengimpor lah. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini itu tidak lepas dari kerjasama. Kerjasama antar negara. Jadi kita harus bekerja sama dulu antar negara lain untuk kemudian melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini tidak lepas dari kerjasama, yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga atau negara lain. Salah satunya adalah kerjasama di bidang ASEAN. Ya, nah ini membuat kita bisa melakukan kerjasama dan bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor ke negara lain, ataupun kita bisa menerima barang impor dari negara lain untuk masuk di Indonesia. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam, tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Kalian sudah mengetahui atau sudah menyimak tadi penjelasan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Kalian sudah menemukan kegiatan wirausaha. Kalian juga sudah menemukan peralatan dan perlengkapan yang mereka gunakan dalam kegiatan usaha tersebut.
Nah, peralatan dan perlengkapan tersebut tentu saja memiliki golongan magnetis dan golongan non-magnetis. Kegiatan penemuan selanjutnya, temukan benda magnetis dan benda non-magnetis yang digunakan pada kegiatan usaha yang telah kalian temukan. Nah, silahkan ditemukan kembali. Magnetis kah non-magnetis? Rasanya magnetis ah. Magnetis kah non-magnetis? Rasanya magnetis. Piring tuh magnetis kah atau non-magnetis kah? Non-magnetis. Tulis. Piring tuh magnetis kah non-magnetis bendanya? Magnetis, piring tuh. Nah, dari kegiatan penemuan kalian, sekarang Ibu mau tahu hasil penemuan untuk peralatan dan perlengkapan dari kegiatan usaha yang tergolong benda magnetis dan non-magnetis. Silahkan disampaikan hasil penemuannya. Kegiatan usaha yang ditemukan penjual sembako, nama peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan usaha, timbangan, magnetis, gunting, magnetis, silet, magnetis, stapler, magnetis, lemari kaca, non-magnetis, kulkas, magnetis, plastik, non-magnetis, mie instan, non-magnetis, beras, non-magnetis, minyak goreng, non-magnetis, kecap manis, non-magnetis, sabun cuci piring, non-magnetis, telur, non-magnetis, makanan ringan, non-magnetis, tepung terigu, non-magnetis. Ya, terima kasih Ananda Aulia sudah menyampaikan hasil penemuan golongan benda yang sudah ditemukan. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan wirausaha selanjutnya dari kawan kalian yang sudah ditemukan. Silahkan. Kegiatan usaha yang ditemukan, pedagang nasi kuning. Benda-benda yang ditemukan dalam kegiatan tersebut, panci magnetis, piring non-magnetis, sendok magnetis, kertas nasi non-magnetis, spatula non-magnetis, rice cooker non-magnetis, tangku nasi non-magnetis. Selanjutnya penemuan dari kegiatan usaha berikutnya. Kegiatan usaha yang ditemukan, bengkel. Nama peralatan atau perlengkapan dalam kegiatan usaha. Ban, non-magnetis. Oli, non-magnetis. Kompa, non-magnetis. Palu, magnetis. Ya. Pelang ban, magnetis. Standar, magnetis. Stang, magnetis. Pedal, magnetis. Rantai, magnetis. Salibur, non-magnetis. Rem, magnetis. Ya. Selanjutnya, Kegiatan usaha yang ditemukan, pedagang roti bakar. Ya. Nama peralatan, gerobak non-magnetis, kayu non-magnetis, kaca non-magnetis, seng magnetis, Ya. lampu non-magnetis, paku magnetis, Ya. ban non-magnetis, panggangan magnetis, gas LPG magnetis, kaleng susu magnetis, selai non-magnetis, toples non-magnetis, poten non-magnetis, plastik non-magnetis, ceklekan magnetis, isinya magnetis, kertas nasi non-magnetis, panggangan dari besi magnetis. Selanjutnya, Nama kegiatan usaha penjual es, barang-barang atau peralatan yang ditemukan. Blender magnetis, kulkas magnetis, plastik non-magnetis, sedotan non-magnetis, Ya. meja kayu non-magnetis, serbuk es non-magnetis, galon Ya. non-magnetis, air non-magnetis, es batu non-magnetis, serbuk es non-magnetis.
Nah, kalian sudah bisa menemukan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan wirausaha dan kelompoknya atau golongannya. Apakah dia tergolong sebagai benda magnetis ataupun benda non-magnetis. Nah, kalian juga sudah mengetahui kalau benda magnetis itu artinya benda yang bisa ditarik atau mengandung magnet. Kemudian, sedangkan benda non-magnetis artinya dia tidak mengandung magnet ya, artinya tidak bisa ditarik oleh magnet. Sekarang ada tayangan video, jadi perhatikan dulu videonya. Guys, kali ini kita udah ada di depan Warisan Rasa. Jadi Warisan Rasa ini restoran terbaru dari Chef Agus Sasirangan. Gue denger Chef Agus buka resto baru itu excitednya minta ampun. Pengen cepet-cepet nge-review di sini. Jadi penasaran kan menu-menu yang recommended di sini? Ikutin gue terus ya. Eat bro, let's go. Nah, dari video tersebut, kalian dapat menemukan dan mengetahui bahwa Agus Sasirangan membangun kegiatan usaha yang baru dan kegiatan wirausaha tersebut sangat besar. Agus Sasirangan itu adalah seorang chef yang sangat populer di Kalimantan Selatan karena sudah memenangkan di lomba memasak tingkat nasional dan ditayangkan salah satu TV nasional dan mendapat juara 2, yaitu pada program atau acara MasterChef. Di sini bisa terlihat riwayat hidup dari seorang Agus Sasirangan. Yang kalian lihat di layar itu adalah riwayat hidup dalam bentuk narasi ya. Jadi dia ditulis seperti cerita ya. Jadi dia diceritakan dari awal hingga akhir dalam bentuk kalimat. Dia lahirnya di Marabahan, Barito Kuala nih tempat kita. Kemudian dia memang hobinya memasak karena dari ibunya. Kemudian setelah dia dewasa, dia bekerja sebagai guru di SMK 5. Awal kesuksesannya adalah karena memenangkan ajang MasterChef Indonesia, mendapat juara 2 dan kemudian menjadi chef terkenal di Kalimantan Selatan. Dan hingga kini, Chef Agus Sasirangan sudah memiliki berbagai usaha kuliner di Banjarmasin ya, dengan skala yang besar, dengan restoran-restoran yang besar. Nah, kalian juga bisa membuat riwayat hidup. Tidak perlu menunggu seterkenal dan sepopuler Agus Sasirangan. Kalian yang SD pun baru kelas 6 bisa membuat daftar riwayat hidup. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup dapat ditulis dengan 2 bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Penulisan seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Tujuan dibuatnya riwayat hidup untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Berikut ini adalah contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Yang pertama adalah identitas diri. Pada identitas diri meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya, riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Selanjutnya, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar.
Selanjutnya, prestasi. Dalam prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. Selanjutnya, keterampilan atau kemahiran. Berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan bahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya adalah membuat daftar riwayat hidup. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Menemukan kegiatan usaha. Menemukan barang-barang dan asalnya. Menemukan barang-barang dari golongan magnetis atau non-magnetis. Kemudian, kita juga sudah membuat apa? Riwayat hidup. Ya, kita sudah membuat riwayat hidup. Banyak sekali pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu harap kalian bisa mengingat pelajaran pada hari ini dan untuk kemudian kalian juga bisa mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pemahaman kalian serta penguatan kalian, Ibu sudah menyediakan soal sebanyak 10 soal di dalam Google Formulir. Link Google Formulir nanti akan Ibu kirimkan di WA Group. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.